Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Marilah pagi hari ini kita menaikkan segala syukur kita hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik untuk setiap kita. Dia telah memberikan pengharapan iman yang baru untuk setiap kita. Mari naikkan syukur, mari naikkan pujian hanya bagi Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath
Tuhan, Kau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Kau Allah yang terus dan telah menyatakan kedaulatan-Mu atas setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami Tuhan, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Kau baca ke hati kami, supaya hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap benih yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sungguh menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Meskipun di akhir bulan Juli ini, mari bersama-sama kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena melalui hadirat Tuhan, hidup kita dimenangkan. Amin saudara, mari bersama-sama kita buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 3 dan 4. Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga dan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Puji Tuhan. Yesaya ini, saudara, kitab Yesaya ini bagi saya kitab yang sangat spesial. Karena di dalam kitab Yesaya kita banyak menemui seperti Mazmur begitu, ada kata-kata yang menguatkan setiap hidup kita. Banyak sekali firman Tuhan dari kitab Yesaya ini yang bisa memperkokoh hidup kita. Salah satunya di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga dan yang keempat. Saudara, hadirat Tuhan itu membawa pengharapan bagi setiap kita. Kenapa saya sampaikan begini saudara? Karena di dalam hadirat Tuhan saudara menjumpai Tuhan secara langsung. Karena di dalam hadirat Tuhan saudara merasakan kasih Tuhan secara langsung. Karena di dalam hadirat Tuhan saudara bisa berkomunikasi kepada Tuhan secara langsung. Di dalam hadirat Tuhan itu saudara pantaslah membawa pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Kitab Yesaya jelas sekali menyampaikan kepada setiap kita, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini berbicara mengenai orang yang sudah putus asa, orang yang sudah patah semangat, orang yang sudah tidak bisa melihat lagi masa depan. Mungkin hari besok ada hal yang berat yang harus dilalui. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah. Di ayat selanjutnya, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ini kebenaran firman Tuhan. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Seringkali kita menghadapi problem di dalam hidup kita dan kita berpikir untuk mengatasi itu. Bagaimana jalan keluarnya? Tapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah hati. Kenapa saudara? Karena di dalam hati kita itu adalah sumber kehidupan. Kalau hatimu kuat, hatimu tidak takut, pikiranmu akan ikut itu saudara. Maka apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Jangan takut menghadapi masalah di hadapanmu. Kenapa? Karena Tuhan pasti tolong engkau. Kalau engkau berkata, mas ini sudah jatuh tempo, ini sudah tidak ada jalan lagi, tunggu saudara.
Tunggu, tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Ya, melalui siapapun, melalui apapun, Tuhan pasti akan menolong setiap kita yang percaya penuh kepada Dia. Karena apa? Karena Dia Allah yang sangat baik di dalam hidup kita. Ada harapan yang besar ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Lihat saudara, Allah kita membawa pembalasan. Pembalasan itu tentunya bukan untuk kita, tetapi orang-orang yang menyesah kita, orang-orang yang mempersulit hidup kita, orang-orang yang menganiaya kita. Tuhanlah empunya sang pembalas itu. Dialah yang akan membalas saudara. Jadi saudara harus tetap mengasihi Tuhan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, ini yang melegakan kita. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kata sendiri ini bukan hanya secara harafiah saja hal sesuatu yang biasa. Kalau saya membaca kebenaran firman Tuhan, kenapa harus ditekan lagi sih? Ia sendiri, kenapa tidak langsung ya? Firman Tuhan katakan, kenapa tidak langsung? Ia datang menyelamatkan kamu. Tetapi kenapa ada tambahan sendiri? Ia sendiri, ini adalah penekanan bahwa kita itu tidak akan mungkin ditinggalkan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang turun tangan, saudara. Bayangkan saudara, Tuhan tidak utusan, Tuhan tidak bahasa Jawanya kongkonan begitu saudara. Tetapi ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Betapa bahagianya kita ketika Allah kita berkata seperti itu. Bapak ibu saudara saja punya pimpinan, terus pimpinannya bilang, aku dewe sing arep rono gitu. Aku dewe yang akan menyelesaikan masalahmu. Kita saja sangat berbahagia. Apalagi ini Allah, apalagi ini Tuhan yang berbicara kepada setiap kita saudara. Tentu kita lebih bahagia lagi. Ia sendiri akan menyelamatkan kamu. Ketika saudara dalam kondisi terpuruk, ketika saudara dalam kondisi susah, perkatakan firman Tuhan. Yesaya 35 ayat yang keempat B, Tuhan berkata, ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Kamunya bisa diganti dengan nama saudara ya. Ia sendiri datang menyelamatkan Joko. Ia sendiri datang menyelamatkan setiap kita. Kita bisa berkata seperti itu ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan ia sendiri datang menyelamatkan setiap kita. Wow, luar biasa Allah kita saudara. Luar biasa baiknya Allah kita kepada setiap kita. Maka jangan pernah lepas daripada hadirat Tuhan. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu belajar terus berkomunikasi kepada Tuhan. Tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Karena melalui hadirat Tuhan kita boleh mengalami keberhasilan, kita boleh dikuatkan, kita boleh dimenangkan. Bahkan ada pengharapan yang begitu luar biasa yang dunia tidak bisa berikan kepada setiap kita. Amin saudara. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan pengharapan bagi setiap kami. Dan pengharapan-Mu itu tidak hanya isapan jempol ya Allah. Tetapi pengharapan-Mu itu nyata bagi kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar setiap kami untuk tetap setia, tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga buat setiap sidang jemaat yang setia mendengarkan doa pagi online ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Apa yang dikerjakan mereka mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan keluarganya, dan apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.